Selamat datang kembali di Hangen. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film lagi gitu ya. Yang berjudul dari Jepang gitu intinya ya. Dimana di film ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang dijodohkan oleh orang tuanya, tapi dia tidak bisa menolak ya kan. Akhirnya dia menikah dan tanpa rasa cinta. Ya, namanya sudah menikah tanpa rasa cinta, akhirnya dia di sini pun berselingkuh dengan tetangganya gitu ya, yang dimana dia menyukainya. Sang suami pun tapi sang suami ini malah tidak marah gitu dan menerima saja perlakuan sang istri berselingkuh itu, hingga akhirnya sang istri pun minta cerai. Dan setelah istri menyesal karena telah minta cerai, dia minta balikan lagi, tapi dia tetap menerimanya. Waduh, seru sekali ya alur cerita filmnya. Tanpa banyak basa-basi, mungkin langsung saja kita ke awal videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sedang berkumpul gitu, melainkan itu adalah acara perjodohan sang anak wanitanya dan seorang lelaki juga yang dibawa oleh ibunya. Di sini mereka sempat mengobrol dan sang lelaki itu pun memperkenalkan diri. Tapi di sini sempat terjadi ketegangan karena sang wanita ini menolak untuk dijodohkan dengan laki-laki tersebut. Tapi karena paksaan daripada sang ayah, akhirnya di sini sang wanita itu pun menyetujui acara perjodohan itu karena terpaksa gitu ya. Wah, kasihan sekali ya. Keesokan harinya dia pun di sini bingung gitu ya. Dia pun bercerita kepada adiknya bahwa dia tidak ingin menikah dengan laki-laki itu karena dia tidak mencintainya. Tapi karena sang ayah sakit dan meminta untuk menikah dengan laki-laki itu, akhirnya dia pun menyetujuinya dengan rasa sedih yang sangat luar biasa. Dia harus menyetujuinya. Kasihan sekali dia. Tapi di sini sang adik pun mencoba menyemangatinya agar dia tetap semangat. Tiba hari waktu pernikahannya. Di sini sang lelaki terlihat sangat senang dan bahagia karena laki-laki itu mencintainya sudah dari lama gitu ya. Dan di sini sang ibu mengatakan agar sang wanita ini yang bernama Koyoto ini untuk datang kepada ayahnya dan melihatkan bahwa dia sudah berpakaian pengantin dan dia sudah sah menikah. Dan sang ayah pun mengatakan kepada wanita tersebut dia sangat ingin memiliki sang pewaris gitu ya, karena tidak memiliki anak perempuan dan ingin segera cepat punya cucu. Tiba malam harinya, di sini akhirnya namanya pengantin baru, sang laki-laki ini pun mengatakan kepada istrinya bahwa dia ingin bermantap-mantap ya, namanya sudah sah. Akhirnya sang istri pun menyetujuinya gitu ya. Akhirnya mereka pun melakukan adegan itu, tapi sang wanita dengan penuh terpaksa. Setelah selesai adegan itu, ketika pagi harinya, di sini sang laki-laki terlihat sangat senang dan bahagia gitu ya, sedangkan sang wanita terlihat dengan wajah murung dan sedih. Setelah beberapa bulan berlalu, di sini sang wanita pun mulai mual-mual dan ternyata dia mengidam gitu. Wah, ya seperti umumnya wanita kalau dia mengidam, dia di sini pun sama saja, mau orang Jepang mau orang Indonesia sukanya makan buah-buahan gitu. Begitu lahapnya dia makan buah-buah itu dan terasa nikmat sekali. Dan beberapa bulan berlalu, dia di sini pun terus saja melakukan adegan suami istri itu ya kan. Namanya pengantin baru gitu ya. Ya pasti berenjot-enjot setiap hari. Setelah selesai, sang wanita ini sama sekali tidak menikmati adegan itu, sedangkan sang suami senyum-senyum bahagia. Scene berlalu beberapa bulan kemudian, di sini sang anak pun telah lahir dan sang adiknya dari wanita tersebut menengok ke rumahnya gitu dan mengatakan bahwa sang anak tersebut sangat mirip dengan bapaknya. Di sini sang wanita tersebut mengajak adiknya berbicara dan sang wanita tersebut mengatakan bahwa dia tidak bahagia sama sekali hidup dengan laki-laki yang tidak dia cintainya. Sang adik pun mengatakan bahwasanya sang suaminya itu adalah laki-laki baik dan laki-laki yang penuh perhatian gitu, sedangkan bekerja keras. Tapi tetap saja sang wanita tersebut tidak menyukainya dan tidak menikmatinya ketika dia diterkam oleh timun surinya. Tapi yang namanya suami, dia pun harus pasrah gitu ya, walaupun istrinya tidak mencintainya. Tapi sang adik ini terus saja menyemangatinya agar dia bisa membuka hati. Setelah selesai, dia di sini memandangi wajah suaminya itu ya kan.
Dan dia pun sambil berpikir, sambil kasihan kepada sang suami. Tiba keesokan harinya, di sini sang adik pun menengok lagi ke rumahnya karena senang melihat sang anaknya. Wah, di sini sang anak tiba-tiba sudah besar nih, ya kan? Dan sang ibu di sini mengajak sang adik mengobrol lagi sambil berpindah tempat gitu ya ke sebuah kamarnya. Dia sambil bersih-bersih dan mengasih surat kepada sang adik bahwa itu surat kiriman dari suaminya. Sang adik pun mengatakan bahwa dia harus membalas daripada surat-surat suaminya, tapi sang Kyoto atau sang perempuan tersebut pun menolaknya, dan adiknya di sini pun membukakan isi surat itu bahwa sang suami ini sangatlah romantis, hingga sang adik ini pun dongkol dan membuang surat-surat itu. Dia marah kepada sang kakaknya, kenapa dia begitu kejam terhadap suaminya, sedangkan suaminya adalah orang baik, hingga dia di sini mendorongnya. Dan tanpa disadari adegan tersebut pun dilihat oleh anak daripada sang kakak gitu. Di sini sang adik pun mengatakan jangan kamu melihat adegan itu dan membawanya keluar. Ya, karena bosan di rumah akhirnya sang kakak pun berjalan-jalan keluar rumah gitu. Di arah perjalanan pulangnya, di sini sambil mengobrol bahwasanya sang laki-laki ini bernama Ochi dan dia adalah manajer daripada sang suaminya. Dia pun akhirnya mengajak sang Ochi itu ke rumah dan bertemu dengan suaminya. Tidak lama setelah mengobrol di rumah, akhirnya si Ochi atau sang manajer ini mengajak mereka berdua untuk ke rumahnya sambil mengobrol gitu. Bahwa tanpa disadari ternyata mereka tetanggaan, tapi mereka karena nggak bertemu jadi kayak nggak kenal. Tapi sang istri di sini, sang wanita ini terus menatap ke arah manajer atau Ochi ini dengan penuh tatapan tajam gitu ya. Di sini sang istri manajer ini bertama kata basi dan mengatakan bahwasanya mereka menikah sudah 20 tahun lebih, tapi di sini sang Kyoto atau sang perempuan tersebut terus saja menatap ke arah Ochi. Ketika malam hari tiba, di sini mengatakan sang suaminya bahwasanya mereka sudah menikah puluhan tahun dan jarak usia mereka pun sekitar 20 tahun. Ketika perjalanan itu sang suami mengajak istri untuk melakukan adegan mantap-mantap, tapi di sini sang istri menolaknya dengan alasan tidak mood. Sang suami pun akhirnya mengalah saja. Keesokan harinya dia di sini pun mulai berangkat bekerja gitu ya, sambil diantar oleh sang istri. Tiba-tiba sang istri di sini melihat ke arah Ochi gitu ya tanpa sengaja. Wah, akhirnya dia di sini pun bertatap-tatapan dan si wanita ini pun mulai jatuh cinta kepada sang Ochi. Dan setelah pertemuan itu akhirnya si wanita ini bertamu lagi ke rumah sang Kayabasi atau istrinya Ochi ini sambil mengobrol gitu ya. Di sini mereka sambil meminum teh. Di tengah adegan itu sang Kayabasi ini mengajak si Kyoto atau wanita ini pun bermain mahjong gitu. Apakah dia bisa bermain mahjong, dan kalaupun dia bisa, dia pun ingin mengajaknya bermain ketika sore hari gitu. Dan sang wanita tersebut pun menyetujui ajakan Kayabasi. Di sini mereka bermain bersama Ochi, dan di sini sang Kayabasi ini atau sang istri Ochi ini pun mulai curiga karena sang Kyoto ini mulai memandang ke arah suaminya dengan tatapan yang berbeda gitu. Sepulangnya dari main mahjong tersebut, tanpa sengaja wanita ini melihat seorang laki-laki yang sedang bermain musik gitu, dan akhirnya dia pun menghampirinya. Apakah dia boleh ke situ? Sang laki-laki tersebut pun mengizinkannya. Akhirnya dia di sini mendengarkan piano yang dimainkan oleh sang laki-laki tersebut. Setelah selesai bermain piano, di sini sang laki-laki muda itu mengatakan apakah dia boleh menggambarnya suatu saat, dan sang wanita ini mengizinkannya. Tiba sore harinya, sang wanita di sini pun mulai berdandan gitu ya. Mau kemana dia, kemana lagi itu kalau bukan ke rumah Ochi untuk bermain mahjong kembali. Di sini sudah mulai berdandan, dan sang Kayabasi atau istri Ochi ini makinlah menaruh curiga gitu. Setelah lama bermain, di sini sang suami dari wanita tersebut pun memanggilnya agar dia pulang karena sudah terlalu larut. Dia di sini terlihat sangat marah kepada sang istrinya, kenapa berlarut-larut masih di rumah orang. Dan di sini mereka pun mengobrol gitu ya. Dan sang wanita itu mengatakan bahwa dia mulai jatuh cinta kepada sang Ochi.
Ya, laki-laki mana hatinya yang tidak hancur mendengar perkataan tersebut, tapi dia mencoba untuk biasa saja gitu ya, karena sadar bahwasanya sang istri ini tidak mencintainya, dan dia pun terus berusaha meyakinkan sang istri bahwa dialah laki-laki yang terbaik. Waduh, kasihan sekali ya. Ya, padahal laki-laki ini sudah tampan gitu, masih aja ditolak oleh sang istrinya, tidak bisa menerimanya. Berarti ketampanan bukanlah sebuah jaminan, teman-teman. Ketika malam harinya lagi di sini, sang suami mengajak istri untuk bermantap-mantap, tapi dia menolaknya. Sang suami pun marah dan meninju dinding hingga tembus gitu ya kan. Tiba keesokan harinya, di sini ibu dan adik daripada perempuan tersebut beserta anaknya menengok dirinya gitu. Di sini dia mengobrol dan sang adik tanpa sengaja melihat ke arah dinding. Wah, dan memandang kepada sang kakak. Di sini pun mereka makan-makan gitu, sang ibu dan sang perempuan tersebut. Tapi sang adik malah mengobrol dengan suaminya. Ya, di sini sang suami curhat bahwasanya sang kakaknya itu telah mencintai laki-laki lain. Setelah melihat itu, akhirnya sang kakak pun mendatangi adiknya dan sang suami pun menjauh darinya. Dia mengatakan bahwasanya dia sudah tidak bisa membohongi perasaannya, bahwa dia sudah tidak cinta lagi sama suaminya dan dia ingin sekali dengan laki-laki teman suaminya tersebut. Sang suami pun mendengarnya dari kejauhan dan mengatakan bahwa dia sudah sarap. Tiba keesokan harinya, akhirnya sang ibu dan sang adik beserta sang anak pun pulang gitu ya, membawa sang anaknya. Sang anak sempat menoleh ke belakang dan melihat kepada sang ibu, tapi dia di sini pun akhirnya tetap pergi, dan sang ibu pun di tengah perjalanan pulang di sini melihat laki-laki muda tersebut lagi dan mengatakan, kapan kamu akan menggambarku? Sang laki-laki muda itu pun menatap ke arahnya dan dia pun akhirnya ke rumahnya untuk menggambar. Wah, laki-laki muda ini terus menatapnya dan mengajaknya mengobrol gitu ya, bahwasanya terlihat sedih sekali muka sang wanita yang akan digambarnya. Setelah lama ngobrol, sang laki-laki ini pun mulai memberanikan diri mendekatinya dan dia mengatakan ingin sekali bermantap-mantapan dengannya saat pertama melihatnya. Dia memohon kalau dia memberikan satu kali dia akan memujanya dan sang wanita pun menyetujuinya. Akhirnya dia di sini bermantap-mantapan dengan laki-laki tersebut. Waduh, gila nih istrinya ya gitu ya. Karena sang suami akan bekerja jauh. Dengan sang suami tidak ada di rumah, dia pun yakin bahwa dia akan bisa bermantap-mantapan dengan sang Oci. Waduh, kejam juga nih niatnya nih ya. Dan di sini dia pun bertemu dengan memeluk si Oci ini dan berjanjian bahwa besok mereka akan lari gitu. Wah, suami tidak ada di rumah, dia lari dan dia berjanjian akan bertamu di sebuah hotel. Dia pun akhirnya balik kembali beres-beres dan keesokan harinya mereka bertemu di sebuah hotel gitu ya. Ya, kalau sudah bertemu di sebuah hotel, apalagi yang akan mereka lakukan gitu selain daripada melakukan adegan bergejrotan duniawi yang begitu dahsyat, anjay. Di sini sang Oci pun terlihat sangat menikmati dan sang wanita pun terlihat juga sangat menikmati gitu ya, dengan penuh hasrat gitu. Wah, karena mungkin merasakan gejrotan dari laki-laki yang ia sayangi. Setelah selesai di sini mereka pun terlihat sangat senang dan sangat bahagia dan dia memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan dia menginap di sini selama dia bersama dengan Oci. Sungguh wanita yang biadab tapi mengenakan. Waduh nih. Tiba beberapa bulan kemudian dia di sini akhirnya dia datangi oleh mantan suaminya itu, berdatang ke apartemen miliknya atau hotel gitu ya. Di sini sang suami pun menanyakan kepada istrinya apa kabarnya gitu. Dia pun menjawab baik-baik saja sambil menyodorkan sebuah teh kepadanya. Ya, setelah kejadian itu dia pun mengajak istrinya untuk rujuk kembali gitu ya. Tapi sang istri malah menolaknya dan mengatakan ada baiknya sang suami ini untuk menikah dengan adiknya sendiri. Sang suami pun justru menolak dan sang istri ini menuduhnya telah berskidi papap dengan adiknya. Tapi sang suami jelas menolak hal itu gitu ya. Karena dengan penuh perasaan dongkol, akhirnya sang suami pun meninggalkannya. Waduh.
Di sini scene beralih ke beberapa bulan kemudian, ya kan. Di sini dia terlihat lagi bersama sang Ochi, dan dia di sini sudah mulai terlihat sangat tidak bahagia bersama sang Ochi gitu. Ya, tapi kalau pas diajak bermain gitu, dia pun akhirnya mau juga untuk perski di papap dengan si Ochi ini atau pacarnya gitu ya. Ya, di tengah adegan ini dia pun melakukannya dengan santai, terlihat seperti tak menikmatinya. Ketika selesai, dia di sini berbicara kepada sang Ochi, apakah Ochi mampu meninggalkan istrinya atau kata basi seperti dia meninggalkan suaminya. Dan sang perempuan di sini mengakui bahwa dia sudah mulai berkurang rasa cintanya kepada dirinya gitu ya, karena dia terlihat seperti dipermainkan di sini tanpa ada niat serius dari sang Ochi. Mendengar pengakuan daripada sang perempuan itu seperti itu, di sini Ochi pun mulai bangkit. Dan si Ochi di sini berniat membayarnya gitu ya, dengan mengatakan kalau sudah tidak ada cinta di sini berarti aku harus mulai membayar. Dia pun melemparkan sejumlah uang kepada sang perempuan tersebut, tapi sang perempuan tersebut menolak dan menghamburkan uang itu kembali gitu ya. Sang Ochi pun di sini meninggalkannya. Setelah selesai itu, dia pun sini menyiapkan dirinya dan bersih-bersih gitu ya, karena mencuci-cuci bekas air pandan yang disemprotkan Ochi ke dalam dirinya. Dia di sini terlihat berdandan pada keesokan harinya gitu ya. Dan dia di sini menemui sang suaminya kembali gitu. Tapi sang suami ini saking sabarnya, dia menerima perempuan itu kembali setelah dia meninggalkannya, dan kejadian itu pun dilihat oleh adiknya. Karena sini sang adik sudah mulai jatuh cinta juga kepada sang mantan suami sang kakak, tapi melihat mereka balikan kembali, sang adik pun marah, cemburu, kesal. Akhirnya dia meninggalkannya gitu. Di sini sang kakak terlihat sempat mengejar gitu. Bahkan kakak mengatakan bahwa aku akan kembali kepada suamiku, dan sang adik ini pun terlihat sekali seperti tidak terima, dan akhirnya dia pun meninggalkan sang kakak itu dengan penuh perasaan kesal dan cemburu. Di sini akhirnya film pun selesai. Begitulah akhir cerita film yang sangat membanggakan dari Jepang ini.